Zen Radio. Isu terbaru dan terkini hanya di Asimetri. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu, air mengalir sampai jauh, airnya ke. Halo Sugeng Siang pendengar dan juga Zen People dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga Anda selalu dalam kondisi yang sehat, nggih. Senang sekali saya Sylviazi akan menemani Anda selama kurang lebih 40 menit ke depan, tentunya dalam program Asimetri, acara seputar informasi terkini. Wah, ramai sekali ya siang hari ini tentu saja karena saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman-teman home band kita dari Keroncong Ambyar. Waduh, saya ingin menyapa dulu nih teman-temannya. Halo, selamat siang teman-teman Keroncong Ambyar. Wah, siang. Lemes banget suaranya. Halo, selamat siang. Wah, gimana kabarnya? Kabar baik, Mbak. Wah, luar biasa ya. Nah, selain ditemani oleh teman-teman Keroncong Ambyar, saya juga ditemani oleh rekan saya yang nun jauh di sana, yaitu di RRI Ambon. Kok bisa sih? Bisa dong, karena kan hari ini program Asimetri berjaringan, siaran berjaringan dengan RRI Ambon. Dan untuk itu saya ingin langsung menyapa saja rekan saya Jo Surui yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Jo. Halo, selamat siang Sisil. Halo, selamat siang. Wah Jo, kalau dalam Iya. bahasa Ambon apa kabar? Apa kabar juga? Apa kabar juga? Apa kabar? Ale, apa Ya. kabar Ale? Beta kabar baik-baik di sini Sisil. Beta juga baik. Aduh, itu seperti terlihat tidak sendirian nih ya, berdua ya. Ya, saya langsung dengan pelaku UMKM di sini loh. Wah, Sil. pelaku UMKM langsung diimpor gitu. Betul. Langsung dengan siapa di sana Jo? Saya perkenalkan dulu nih. Biasa dipanggil Mama Tea. Mama Begitu. Tea, Mama Tea. Mama Tea Matruti. Ini pelaku UMKM. Kalau biasanya kita makan ikan, sisiknya dibuang, justru beliau yang satu ini sisik ikannya justru diambil, dibuat menjadi cenderamata. Iya benar sekali. Luar biasa. Halo, selamat siang Mama Tea. Ya, selamat siang Kak Sil. Aduh, selamat siang. Cantik sekali ya. Ini pakai sisik kah? Oh tidak lah ya. Pakai kain tenun sepertinya itu ya. Pakai kain tenun tapi aksesorisnya sisik ikan Mbak Sil. Wah, mantap sekali. Iya, Oke. ini ada sisik ikan yang besar. Berbicara tentang pelaku usaha atau ekonomi kreatif ya Jo siang hari ini, karena kita juga kebetulan sesuai dengan tema pembahasan kita siang hari ini. Siang hari ini kita akan membahas tentang digital tourism yang dinilai nih ya Jo dan juga Mama Tea. Ini dinilai sebagai salah satu strategi yang efektif untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terpuruk karena pandemi COVID-19, ya kan? Nah, namun apakah dengan program tersebut pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam program tersebut ini sudah terrealisasi secara optimal dan seberapa efektifkah digitalisasi parekraf ini? Untuk itu kita akan langsung saja membahasnya bersama narasumber kita yang sudah hadir, ya Jo dan juga Mama Tea. Baik itu secara rauh langsung di studio ya. Ada Ibu Ike dan juga yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Mbak Neva. Saya ingin menyapa dulu terlebih dahulu Ibu Ike. Halo, selamat siang Ibu Ike. Selamat siang Mbak Sylvia. Bagaimana kabarnya? Baik sekali, luar biasa Biasa pada ya. hari ini yang sangat cerah, belum hujan. di Belum Jogja. hujan ya, Jogja belum hujan. Nah, selanjutnya saya juga ingin menyapa Mbak Neva Lianti ya, selaku tenaga ahli Direktur Pengembangan Destinasi 1. Halo, selamat siang Mbak Neva. Selamat siang Mbak Sil. Halo, gimana kabarnya Mbak Neva? Baik, alhamdulillah. Ini di Jakarta kah atau di mana nih Mbak? Iya, saya kebetulan di kantor. Oh, di kantor ya. Di Jakarta. Saya pikir cuacanya lagi hujan nih, Mbak. Oh, lagi hujan. Saya pikir lagi ikut ke Bali ya. Baik. Iya, enggak.
Sebelum kita memulai diskusi kita pada siang hari ini, Bapak dan juga Ibu narasumber, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah dan menyimak sebuah liputan yang sudah disiapkan oleh tim Asimetri pada siang hari ini. Dan berikut liputannya. Pandemi COVID-19 memberi dampak signifikan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf berkomitmen untuk memulihkan serta mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan SDM, destinasi wisata, dan desain usaha. Adanya inovasi digital diharapkan mampu menjadi peluang memulihkan dan memperluas produk serta kreasi Indonesia. Dalam program Anugerah Desa Wisata Indonesia, Kemenparekraf melihat potensi desa wisata di Indonesia serta mendorong ekonomi kreatif dan tumbuhnya pariwisata berbasis potensi lokal. Sinergi pariwisata dan ekonomi kreatif dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan, meski masih terdapat pelaku usaha yang belum terintegrasi dengan pariwisata setempat. Pengembangan sinergi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia melalui digital ternyata juga belum berjalan optimal. Banyak tantangan yang harus dilalui, seperti pengembangan SDM yang belum mumpuni hingga infrastruktur yang belum merata. Oke, tadi kita bersama-sama menyimak liputan ya yang sudah disiapkan. Tapi saya sedikit ingin bertanya dulu terlebih dahulu ya Ibu, saya mohon izin saya ke Mbak Neva dulu. Silakan. Mbak Neva, tadi kan kita sempat menyinggung kalau tentang pengembangan destinasi wisata ya Mbak Neva. Kebetulan sesuai dengan bidang Mbak Neva nih. Nah, saya ingin tanya sedikit Mbak Neva, konsep digitalisasi Parekraf dalam pengembangan destinasi wisata ini seperti apa sih Mbak? Boleh dijelaskan sedikit Mbak? Oke. Baik, sebelumnya terima kasih. Pertama-tama tentu saya ingin menyapa dulu nih Mbak, seluruh pendengar Zen Radio yang ada di Yogyakarta maupun sekitarnya. Boleh ya saya pakai pantun? Boleh. Diajarin Mas Menteri nih soalnya kalau sekarang. Aduh, pakai ini nih pantun yang saya suka. Mentari bersinar terik di hari siang, Cakep. jalan kaki bareng pacar, Cakep. hitung-hitung kardio. Assalamualaikum, selamat siang. Semoga para pendengar tetap stay tune di Zen Radio. Cakep. Aduh, saya mau balas tapi saya belum siap-siap nih ya. Semoga Mbak Neva. Mohon izin kali ini saya diminta mewakili Pak Direktur Pengembangan Destinasi 1 untuk ngobrol bareng program Asimetri ini dengan Mbak Sisil tentunya terkait digitalisasi tourism. Jadi tadi Mbak Sisil bertanya bagaimana sih konsep dari digital tourism yang ada di Kemenparekraf ini sendiri kan. Jadi sebenarnya akibat dari pandemi COVID yang sekarang ini menjadi mimpi buruk ya bagi seluruh sektor industri, terutama pariwisata Indonesia. Untungnya dengan perkembangan teknologi ini menjadi angin segar bagi para pelaku pariwisata Parekraf ini sendiri untuk bisa bertahan dan berkembang di tengah pandemi tentu saja. Jadi tentu kunci utamanya adalah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini tentu harus memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik, salah satunya melalui digital tourism. Jadi digital tourism ini merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata Indonesia melalui berbagai platform. Artinya, digital tourism ini tidak hanya sekedar mengenalkan, namun juga menyebarkan potensi-potensi pariwisata secara luas untuk meningkatkan tentunya jumlah kunjungan wisatawan ke suatu destinasi pariwisata ini sendiri. Nah, dalam hal ini Kemenparekraf sudah berusaha mendorong digitalisasi ini atau go digital khususnya bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia ke platform yang misalnya e-commerce. Jadi melalui gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau BBI sebagai bentuk nyata dukungan terhadap produk dalam negeri atau UMKM yang ada di Indonesia ini sendiri. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan pasar e-commerce terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun produk ekonomi kreatif lokalnya masih belum menguasai pasar e-commerce di dunia ataupun di tanah air ini sendiri gitu. Jadi nanti ke depannya Kemenparekraf juga diminta untuk berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan terhadap bagaimana produk kreatif lokal ini juga bisa didorong untuk menjadi produk unggulan yang nantinya akan dijual di e-commerce yang ada di tanah air seperti itu. Oke, baik. Saya bergeser ke Ibu Ike dulu. Ya. Ibu Ike, dengan konsep yang tadi dipaparkan oleh Mbak Neva, ada sedikit yang harus digarisbawahi kah kalau menurut Ibu
Ya, kalau kita melihat digitalisasi parekraf, Mhm. kita tidak bisa hanya melihat dari teknologi saja, tapi juga pola bisnis dan pola pikir pengusahanya. Karena Pola kalau pikir. dulu kita bicara tentang konsep pariwisata dan ekonomi kreatif secara konvensional, Mhm. maka kita biasanya melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan. Tapi sekarang kalau dengan konsep digitalisasi, salah satu konsep yang penting itu adalah fast response, ya. Jadi kita harus merespon dengan cepat. Belum tentu loh yang namanya pengusaha pariwisata dan parekraf itu bisa punya pola pikir digital. Jadi Oke. jangan sampai kita melihat digitalisasi hanya dari aspek teknologi Teknologi. saja, tapi juga dari mindset dan juga dari Oke. budaya ya dalam Mhm. berusaha dan juga mengembangkan model bisnis yang sesuai. Kalau sekarang ini kan kita melihat bagaimana yang namanya digitalisasi mungkin hanya menjadi jargon dan hanya dibatasi hanya pada penggunaan teknologi Teknologi saja, ya, padahal lebih luas daripada itu. Ya, segala Oke. inovasinya itu sudah inovasi secara digital. Ya, Mengapa demikian? Karena memang konsumen wisatawan itu juga sudah berubah, terutama pasca pandemi COVID-19. 19 Bukan semuanya. berubah karena pandemi, tapi pandemi ini mempercepat proses ya. perubahan untuk lebih digital. Oke, saya ingin bergeser dulu ke Ambon, Jo dan Mama Tea. Ya. Oke, melihat dari konsep ini sendiri yang tadi sempat dibahas oleh Mbak Neva, dari Ambon sendiri seperti apa? Kalau Mama Tea ya, Mama Tea, Ibu bukan Ibu Tea, tapi Mama Tea. Mama Tea sendiri untuk melakukan apa ya, promosi ekonomi pariwisatanya sendiri melalui gadget kah atau tidak, Mama Tea? Kalau saya sejauh ini masih menggunakan Facebook saja atau Instagram. Oke. Untuk yang lain, untuk e-commerce, kami diajarkan sebagai UMKM, tetapi ada hal-hal yang menjadi kendala buat kita. Pertama itu soal bagaimana kita memproduksi. Kalau untuk aksesoris itu agak repot karena mesti detail. Mereka mintanya tuh detail. Nah, itu yang mungkin agak repot untuk kita memenuhi semua yang mereka mau. Jadi kalau memang ada conversation untuk hal-hal yang lebih detail untuk pemesanan itu memang agak repot. Tapi sejauh ini untuk menjual di Facebook atau di Instagram itu sangat mudah. Dan memang kendalanya mungkin nanti di ongkirnya aja karena di Ambon ini kan kita di timur dan itu semuanya jadi Kalau mahal. ongkir ya. Iya, Mungkin ada masukan itu jadi dari mahal. mungkin ada masukan dari Mbak Neva terkait masalah ongkir nih Mbak Neva, pasti kan kalah saing. Kita jangankan untuk ke luar negeri malah lebih murah di e-commerce loh Mbak Neva. Iya kan? Iya, betul. Iya, betul. Nah, ini ada masukan Jadi- nggak dari pemerintah sendiri Mbak Neva? Sebenarnya kalau misalnya untuk masukan bagaimana promosi selain e-commerce ya kita menggunakan platform-platform lain saja seperti Instagram. Kan sekarang juga milenial banyak yang menggunakan Instagram dari umur remaja sampai yang udah berumur juga kadang kita lihat banyak yang menggunakan Instagram. Jadi untuk ongkirnya itu sendiri bisa disiasati misalnya dengan adanya reseller. Kita bekerja sama dengan orang-orang yang ada di wilayah yang memang menjadi tujuan untuk penjualan dari si produk ekonomi kreatif tersebut. Jadi dengan adanya reseller tersebut akan sedikit mengurangi beban biaya ongkos kirim tadi gitu. Oke, Mbak Neva. Nanti kalau misalnya ada di Jakarta, biasanya bisa pesen di yang di Jakarta gitu. Jadi kita bekerja sama sih sebenarnya menurut saya seperti itu. Ya, saya ingin menambahkan ini. Boleh Karena sekali, Bu. kita punya praktek baik di Jogja ya. Di Jogja itu kami punya yang namanya Sibakul, di mana di situ adalah wadah untuk UMKM dan program yang paling penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu adalah bebas ongkir. Wah, jadi bebas UMKM ongkir. yang Gila. tergabung di Keren. dalam Sibakul itu ongkir untuk ke konsumen di Indonesia bahkan di luar negeri dengan bekerja sama dengan berbagai macam ekspedisi ya termasuk PT Pos Indonesia itu ditanggung oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Siapa tahu loh Mbak Neva ini bisa Wah, bisa diadopsi masukan ya loh ke ini, Mbak level Neva ya. nasional ya untuk betul, bisa betul. mengangkat Oh, ya gila. UMKM. Betul. Tapi Mbak Neva memungkinkankah program seperti Sibakul ini diterapkan di daerah-daerah lain, Mbak Neva? Mungkin salah satunya Ambon, karena tadi keluhannya aduh ongkir gitu ya. Mungkin Mbak Neva, monggo. Menurut saya bisa sih, tadi betul kata Ibu Ike gitu. Sekarang platform-platform e-commerce juga sudah menawarkan banyak promosi
bebas ongkos kirim ya. Walaupun di luar negeri kadang saya juga dapat ongkos kirimnya 0 rupiah gitu. Jadi itu sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai platform yang akan menjual produk-produk ekonomi lokal kita gitu. Kalau untuk di Ambon sendiri, kalau misalnya pengembangan yang sedang kami lakukan adalah mendorong desa wisata, Mbak. Jadi desa wisata. Jadi 90% desa wisata ini juga sudah siap berbasis digital. Jadi penjualannya juga akan lebih baik gitu maksudnya. Berarti dengan adanya pengembangan destinasi wisata yang akan berdampak ke ekonomi kreatif masyarakat. Iya, betul. Dijembatani dengan apa, Mbak, kalau boleh tahu? Mungkin salah satu pengembangan contohnya, desa wisata. Di jembatannya kita kalau misalnya pengembangan desa wisata ini sendiri yang dilakukan Kemenparekraf ini, kita biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan yang kita bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Nanti kita ada pelatihan, ada bimbingan teknis yang nanti kita mengajarkan juga kepada masyarakat terkait dengan program pengembangan digital tourism ini sendiri. Oke, digital tourism. Tapi Mama Tea, saya mau bergeser dulu ke Ambon ya, Bu ya. Iya. Mama Tea, kenapa Bang Jo? Iya. Kenapa Bang Jo? Nah, seperti yang kita bahas tadi bahwa ini juga kan untuk produk kreatif lokal begitu kan. Nah, kalau di Kota Ambon bahkan kita juga memiliki daerah-daerah lainnya juga selain di Kota Ambon, daerah terluar, terjauh, terdepan. Artinya daerah-daerah ini jauh juga dari ibu kota provinsi gitu misalnya. Nah, artinya dengan digital tourism ini kan juga harus kepada masyarakat-masyarakat yang jauh juga agar tidak fokus saja kepada wilayah perkotaan begitu. Nah, terkait hal ini bagaimana dari Kemenparekraf begitu, Ibu Neva? Saya boleh nambahkan sedikit, Mbak Sil? Boleh. Silahkan. Ibu kemarin saya tuh baru pulang dari destinasi pertama yang dapat di tahun 2021, Desa Welora sama Desa Ilmarang. Itu di Kabupaten Maluku Barat Daya dan sangat populer dan itu lebih ke mancanegara. Mereka punya konsumennya kapal-kapal pesiar yang ke situ. Itu untuk mereka sangat gampang. Tapi untuk kami yang lokalan mau ke situ aja naik pesawat, kemudian dua hari naik kapal. Dan yang menjadi kesulitan kalau ceritanya kita mau digitalisasi segala sesuatu menggunakan listrik, menggunakan Wi-Fi, itu di sana itu sangat menjadi kendala. Malam baru lampunya nyala. Bagaimana? Baik, kita tampung, Mama Tea. Padahal ya di samping itu mereka punya banyak hasil yang bisa diangkat. Nah itu saya pergi ke sana sebagai narasumber untuk mengajar mereka untuk welcome drink dan lain-lain semua kebutuhan mereka untuk pariwisata ya. Dan mereka memang sangat good. Berarti Mama Tea semakin jauh justru semakin luar biasa begitu. Saya mau bilang Bu, plusnya mungkin untuk SDM-nya Bu. Saya nggak lihat itu di mana-mana. Mereka punya keunikan. Mereka itu tidak punya sampah. Satu potong pun mereka tidak punya sampah. Ada orang ngerokok, dia buang sampah. Ini orang datang dari luar ya. Itu anak kecil, orang tua mereka pungut. Itu Mama Tea minum. Begitu. Mama Tea, SDM-nya luar biasa. Mama Tea, terima kasih. Mama Tea ini semangatnya luar biasa. Semangat sekali. Iya, betul. Mungkin silakan Mbak Neva sebelum kita jeda, mungkin Mbak Neva secara singkat boleh menanggapi. Iya, tadi bagaimana cara Kemenparekraf untuk menjembatani pengembangan desa wisata ya? Tadi pertanyaannya Bang Jo. Iya, betul. Jadi Kemenparekraf juga sekarang mendorong agar pengelola desa wisata di seluruh Indonesia juga agar benar-benar dapat memanfaatkan secara maksimal platform digital, termasuk sosial media dengan membuat konten-konten kreatif dengan bingkai strategi digital marketing seperti itu. Saya melihat bahwa tren ke depan akan sangat bergantung kepada kecepatan kita meningkatkan keterampilan. Ya, ini pengelola desa wisata untuk bisa masuk ke dalam ekonomi digital dan ekonomi berbasis kreatif serta bagaimana mengelola daya tarik wisata itu sendiri untuk bisa berluaskan melalui platform digital. Nah, kalau di Deputi kami, Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, kita sudah ada namanya kemarin ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia yang digelar oleh Kemenparekraf. Ini sebagai salah satu ajang yang dapat mempromosikan desa-desa wisata yang ada di Indonesia seperti itu. Nanti dengan adanya misalnya kita menang di sana, itu promosinya
akan lebih baik seperti itu. Oke, baik. Ibu Ya. Ike, mungkin ada tambahan karena dari tadi kayak seperti Ibu Ike Iya, ingin saya menambahi, ingin nambahi, tapi kan Monggo, Ibu. ya kita dengarkan dulu ya. Tadi Iya, terutama baik. dari Ambon, yang terjadi di Ambon, ya jangankan di Ambon, di Jogja saja itu banyak blank spot. Jadi ternyata jauh-jauh tidak ya. mudah ya untuk merealisasikan satu konsep digitalisasi tanpa infrastruktur yang kuat. Setuju. Tetapi yang menjadi Betul. catatan saya itu sebetulnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak mungkin bekerja sendiri. Karena kementerian dan lembaga yang lain itu yang bertugas untuk pengembangan infrastruktur, misalnya Kominfo. Kominfo ya, Ya, dan juga Ada. desa wisata itu nggak bisa kemudian berkembang tanpa ada infrastruktur yang dibangun, tidak saja infrastruktur digital tapi juga infrastruktur secara umum, yaitu perlu dari Kementerian PUPR. Nah, dalam hal ini tentu saja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus menggalang koordinasi di tingkat KL atau kementerian lembaga yang lain. Karena tidak mungkin bahwa program yang dilaksanakan ini hanya diselesaikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena kalau program Go Digital ini di Ambon, bahkan di Jogja sekalipun kita juga bingung bagaimana kita melakukan digital marketing kalau wifi-nya, sinyalnya nggak ada ya. Nah, ini menjadi satu Listriknya PR juga yang nggak penting. ada, Bu. Wah, apalagi listriknya nggak ada. Kalau di Jogja sih aman, Bang Jo. Ya, listrik aman. Iya. Tetapi kalau mungkin di Ambon ya, nah tapi kalau untuk sinyal itu di Jogja saja itu juga belum aman. Di banyak destinasi pariwisata misalnya yang terkenal di Pantai Selatan itu juga blank spot. Nah, sehingga ini satu yang kami khawatirkan bahwa digitalisasi ini menjadi satu jargon saja yang tidak bisa diwujudkan sampai ke daerah, apalagi untuk kita mengatakan daerah-daerah yang terpencil. Sehingga ini tugas dari Kemenparekraf ini ya untuk menggalang bagaimana ya program ini tentu saja diwujudkan lintas kementerian dan lembaga yang lain. Betul. Ya. Mbak Neva, sumonggo saya tunggu respon dari Mbak Neva nih terkait tadi Bu Ike juga menambahkan ya bahwa ini jangan hanya sampai jargonnya aja. Monggo Mbak Neva. Betul tadi yang dikatakan Bu Ike bahwa pada dasarnya dalam mengembangkan sebuah kawasan pariwisata Kemenparekraf kita tidak dapat berdiri sendiri. Kita harus tentu berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya. Misalnya dalam hal penyediaan infrastrukturnya kita difasilitasi oleh Kominfo atau dari Kemen PUPR yang memang untuk memfasilitasi pengembangan destinasi wisata itu sendiri. Namun memang saat ini juga kita sering berkolaborasi dan biasanya kita dipimpin oleh Kemenko Marves dalam pengembangan destinasi wisata. Khususnya kami sekarang lagi fokus di 5 DPSP, destinasi super prioritas. Jadi setiap bulan kami ada rapat terkait bagaimana koordinasi pengembangan ataupun infrastruktur yang memang masih diperlukan di masing-masing destinasi super prioritas tersebut. Termasuk salah satunya adalah ketersediaan internet seperti itu. Jadi memang kami selalu berkoordinasi dengan kementerian lain. Tapi Mbak Neva Sisil boleh tanya nggak? Pastinya kan pemerataan, kita katakanlah pemerataan untuk pengembangan destinasi wisata. Karena takutnya ada bukan tumbang ya Bu ya? Tebang pilih. Tebang pilih, tumbang lagi. Ini Ambon ini bukan destinasi pariwisata super prioritas, jadi Mama Neta dan Bang Jo harus sabar dulu. Harus sabar. Nah, ini kira-kira pemerataannya, kira-kira dari Kemenparekraf sendiri punya target kapan? Kira-kira Mbak? Kira-kira saja. Sebenarnya gini Mbak, jadi kalau misalnya Kemenparekraf ini kan mengikuti arahan dari RPJMN dulu nih, dari tahun 2020 sampai 2024 itu kita fokus di 19 destinasi prioritas, yaitu 10 destinasi pariwisata prioritas yang termasuk di dalamnya 5 destinasi super prioritas, kemudian ada 8 destinasi pariwisata pengembangan, dan 1 destinasi revitalisasi itu Bali. Jadi kita emang sampai 2024 kita fokus di situ, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kawasan penyangga dari masing-masing kawasan prioritas ini sendiri juga mendapatkan giliran, karena misalnya di kawasan DPSP Borobudur, kan pengembangannya untuk kawasan intinya misalnya sampai tahun 2023, berarti tahun 2024 ini kesempatan untuk kawasan penyangganya seperti Dieng ataupun seperti Sangiran itu tidak menutup kemungkinan. Jadi untuk kawasan-kawasan lain juga tinggal menunggu waktu sih sebenarnya sampai tahun 2024 nanti akan ada pengembangan selanjutnya, karena nanti akan ada revisi dari pengembangan destinasi selanjutnya seperti itu. Oke, baik. Berarti masih akan ada pengembangan. Menunggu dulu. Menunggu. Tapi Betul. memang untuk
Yogyakarta ya, kami itu kita ini di destinasi pariwisata super prioritas BYP Borobudur Yogyakarta Prambanan. Tetapi juga masih harus sabar menunggu dulu, mungkin karena anggaran pemerintah mungkin terbatas ya, atau mungkin juga perlu koordinasi yang lebih erat lagi, karena ya jangankan sampai ke Ambon ini Mama Neta ya, di Jogja aja yang super prioritas kita masih melihat banyak blank spot. Ya, jadi ya kita harus sabar menunggu ini. Ya. Seringnya di Kabupaten Magelang justru daripada Kabupaten di Magelang Jogja. ya. betul. Ya, main-mainlah Mbak Neva nanti ya ke Jogja, kita tunggu loh. Ya, Dan yang di baik, Ambon juga kita ditunggu. tunggu ya. Nah, Ibu Ike, saya ingin bertanya sedikit. Kalau dari tadi kita berbicara tentang strategi dan strategi. Yang menarik adalah apakah strategi yang digadang-gadangkan oleh Kemenparekraf ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini, apalagi dengan menuju go digital UMKM dan lain sebagainya, Ibu. Ya, Semoga. baik. Ya, ada yang sesuai, ada yang tidak. Ya, tentu saja Oke. kita merespon bahwa sekarang wisatawan atau konsumen pada umumnya itu pasti pengambilan keputusannya berdasarkan ya gadget yang kita miliki. Setiap hari kita pasti buka mobile phone ya. Yang pertama kita lihat itu adalah bukan istri atau anak kita atau adik kakak kita, tapi adalah HP kita terlebih dahulu. Itu menunjukkan bahwa memang digitalisasi itu menjadi keniscayaan. Itu pasti akan terjadi. Akan tetapi ada juga hal lain yang harus kita perhatikan. Bahwa dengan go digital tidak berarti bahwa menghilangkan atau mengurangi pengalaman untuk berwisata secara langsung. Nah, jangan sampai kemudian yang dimaknai dengan go digital adalah virtual tourism Seluruhnya, ya. Tidak, karena tetap butuh perjalanan secara fisik. Kemudian juga bisa berkomunikasi langsung dengan Mama Neta, dengan Bang Jo di Ambon. Kalau tidak bertemu langsung hanya secara virtual mungkin tidak bisa melihat langsung betapa indahnya Wastra atau tenun di Tanimbar. Tapi harus datang ke sana. Nah, inilah yang kemudian kita melihat bahwa digitalisasi itu hanya sebagian dari strategi. Jangan merasa bahwa dengan digitalisasi itu semuanya sudah selesai. Ya. Bahwa itu adalah pencapaian yang paripurna. Oh tidak, itu hanya salah satu cara untuk kita mengembangkan destinasi dan juga mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, saya ingin bergeser ke Mama Tea. Sebenarnya Mama Tea ini udah standby sekali ya. Mama Tea, dari segala macam strategi digital ini, apakah sudah memberikan dampak positif ke usaha Mama Tea sendiri nih? Karena pastinya kan, apa malah pusing, aduh iki opo toh gitu loh. Iki opo toh digital HP gitu ya. Iya, Mbak Sisil, dengan digitalisasi segala sesuatunya itu mempermudah. Tapi sebenarnya bukan seperti itu ya. Yang tadi Ibu bilang bahwa bukan cuman soal digitalisasi saja, tapi ada hal lain lagi. Dan itu buat saya oke, Bu. Karena cuman untuk memesan tiket atau untuk homestay harus dicari, tidak perlu buang-buang waktu, tidak perlu sampai situ baru cari. Mungkin itu saja yang bisa tertolong untuk kami yang di Ambon ini. Tapi kalau untuk yang lain-lain itu masih butuh waktu. Nah, untuk saya sendiri, saya sangat berterima kasih ada Facebook dan Instagram. Banyak pesanan saya itu melalui Facebook dan Instagram. Kemarin saya boleh mengirim produk-produk saya ke Poland. Kebetulan ada teman yang anaknya kawin dengan orang di sana. Dan mungkin kita cara-caranya seperti begitu aja Bu kalau di Ambon. Karena kotanya kecil, kita saling kenal dengan baik. Dan banyak orang Ambon itu di Belanda, di Amerika juga banyak. Dan itu kesempatan-kesempatan yang baik untuk bisa bagaimana kita menghadirkan, mempromosikan produk-produk kita. Tapi kalau digitalisasi dengan menggunakan gadget, itu benar-benar mempercepat segala sesuatu. Cuman itu Pak, Ibu, ya mempercepat Bu. Cuman kita kalah cepat. Karena COVID kita kehilangan tenaga kerja. Kalau buat saya, karena saya berkolaborasi dengan mahasiswa saya. Banyak yang tinggal di rumah saya untuk mereka mendapatkan sesuatu untuk sekolah mereka. Jadi mereka mengerjakan itu. Mama Tea, mohon maaf saya potong Mama Tea karena siang hari ini sudah bergabung untuk narasumber kita yang paling kita tunggu, yaitu Pak Sandi, ya Pak Menteri kita sudah datang ternyata. Saya ingin menyapa dulu Pak Menteri. Halo, selamat siang Pak Menteri. Selamat siang Pak Menteri. Selamat siang Pak Menteri. Pak Menteri bisa mendengar suara saya? Selamat siang, apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Bisa dong. Sisil. Pak Menteri, mohon maaf dan terima kasih. Dari Ambon juga. Dari Ambon Pak juga. Sisil, Iya. Pak Sandi.
Saya Menteri. dari UMKM-nya Mama Theodora. Ada juga Ibu Ike Halo selaku Mama pengamat. Theodora, apa kabar? Iya, saya ketemu Bapak kemarin Iya. kita di Pesta Teluk Ambon itu, Pak. Ada juga Ibu Ike seorang pengamat. Oh Pak iya. Sandi. Selamat siang Pak Sandi, salam dari Jogja. Nggih, Iya. Jogja. Dan ada juga Mbak Neva Istimewa. di Jakarta. Selamat Halo siang Mbak Mas Neva Menteri. di Jakarta, apa kabar? Baik. Terima kasih Mbak Neva. Baik, Pak Menteri saya sendiri Ini teman kita Sylviazi. dari Kemenparekraf. Iya, Pak Menteri saya Hai Mbak sendiri Sylvia. Sylviazi. Iya, panggil saya Sisil nggak apa-apa Pak Menteri, kepanjangan takutnya. Pak Menteri, terima kasih atas Enggak, waktunya. Sylvia bagus. Walaupun sudah banyak kegiatan Pak Sandi, tapi Pak Sandi masih menyempatkan waktu untuk kami. Untuk itu Sisil mau kasih pantun untuk Pak Sandi, karena mau kasih hadiah ceritanya kan. Lanjut, Oke, lanjut ya Pak. lanjut. Bangun pagi langsung gosok gigi. Cakep. Cakep. Buka laci isinya banyak tusuk gigi. Cakep. Terima kasih. Cakep. Terima kasih Pak Sandi sudah bergabung dengan Asimetri di siang hari ini. Tepuk tangannya dulu ya semuanya. Wah. Pak Sandi, Keren. Pak Sandi tanpa mengulur waktu, perbincangan kita di siang hari ini adalah berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Pak Sandi ya. Nah ini saya juga sudah menghadirkan teman kita yang ada di Ambon. Ini ingin menceritakan sedikit Pak Sandi. Kalau tadi kita sudah sempat singgung tentang bagaimana pengembangan dengan Mbak Neva. Tapi ini lebih ke pelaku ekonominya Pak Sandi. Mungkin di Ambon Jo sudah siap untuk berbincang dengan Oke. Pak Sandi? Ya, Mas Menteri, ini saya ingin tanya nih, Mas Menteri, kalau berbicara mengenai digitalisasi nih, tidak semua pelaku UMKM itu kan menjadi familiar sekali dengan digitalisasi begitu. Nah, ini bagaimana dengan mereka ini? Sementara mereka ini adalah orang-orang yang sangat potensial. Apalagi Mas Menteri sendiri sudah pernah berkunjung melihat sendiri ke Ambon, mewakili dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku nih, Mas Menteri. Baik, terima kasih atas undangannya dan pertanyaannya. Saya juga ingin menyapa Ibu Ike Janita Dewi, PhD, juga Mbak Neva dari Parekraf, dan semua yang hadir di sini, termasuk Mbak Sisil. Ekonomi Indonesia ini setelah Amerika dengan sisi 3 dengan 1.300 triliun dan 7,5% kontribusinya terhadap PDB. Namun tanpa digitalisasi kita akan tidak bisa beradaptasi. Data BPS menunjukkan bahwa dari 3 subsektor ekonomi kreatif, kuliner ini hampir 42%, fashion 18%, dan kria 15%. Tanpa adanya digitalisasi, kita akan menjadi bulan-bulanan pasar yang menginginkan inovasi. Kita harus hadirkan pemanfaatan teknologi dan platform digital karena 60% dari konten kreatif kita berperan penting dalam peningkatan omset dan usaha serta penciptaan lapangan kerja. Digitalisasi dan inovasi adalah solusi yang sustainable. Dan pada pelaksanaan forum G20, hari ini saya baru saja menyelesaikan tugas di G20, kami telah mendorong transformasi ekonomi digital yang berkeadilan. Ini peran penting dalam menciptakan suatu kesetaraan agar lapangan kerja tetap tercipta terutama oleh para UMKM dan peningkatan ketahanan seperti pangan dan energi serta digitalisasi yang akan meningkatkan daya saing kita. Jadi saya sangat optimis dan kalau tadi pertanyaannya urgensinya seperti apa? Super urgent dan super prioritas. Dan super prioritas. Okay. Tapi kalau targetnya sendiri Pak Sandi kita boleh tahu nggak Pak Sandi? Kira-kira aja nih kisi-kisinya. Kisi-kisi kayak debat pilpres aja. Debat pilpres ya. Nanti Pak Sandi 2024. Jadi tebak-tebakannya Bu Manggis bahwa ekonomi digital kita nilainya 70 miliar dolar. Wow. Tapi akan meningkat 2 kali lipat menjadi 150 miliar dolar di tahun 2025. Nah, platform media yang memiliki potensiasi atau emang ada kata potensiasi.
Ngaco banget sih yang bikin nih. Platform media yang sangat potensial dan mudah diakses. Saya baru dengar potensiasi. Mungkin Ini berubah ya. medsosnya ini TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Kreatif tuh, Pak. Dengan, ya bukan kreatif, ini sih ngarang namanya itu. Ngarang bebas. Saya boleh nggak Dan tanya sama Boleh, Pak boleh. Menteri? Pak Sandi, ada Boleh, pertanyaan boleh. sedikit Tapi dari gini, Ibu Ika. tapi gini, Bagaimana? tadi kan tanya kisi-kisi kan. Yes. Mungkin karena kisi-kisi ini jadi jawabannya potensiasi. Potensiasi ya. Dan pemanfaatan teknologi digital di sektor parekraf ini, saya melihat bahwa target penciptaan 1,1 juta lapangan kerja ini di sektor parekraf ini banyak ditopang oleh digitalisasi, dan target kita 2024 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas. Silakan pertanyaan next. Ya, mohon izin Pak Menteri, ini kami ingin menindaklanjuti tadi transformasi ekonomi yang berkeadilan. Bagaimana Pak Menteri menanggapi jika kemudian ternyata infrastrukturnya saja masih sangat jomplang antara Jawa dan luar Jawa. Tadi dari Ambon juga mengeluh karena bagaimana digital kalau kemudian transformasi sinyalnya saja nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana konsep dari pemerintah untuk mengatakan transformasi ekonomi yang berkeadilan kalau kemudian kita memberikan prioritas hanya pada 5 DPSP saja atau destinasi prioritas sampai tahun 2024. Bagaimana Sumonggo, pendapat Pak Menteri? Sumonggo Pak, kami silakan. Nggih. Sambanggo. Monggo. Jadi kita indeks pembangunan pariwisata kita loncat 12 peringkat. Mengalahkan Malaysia, Thailand, dan Vietnam untuk pertama kali. Setelah leasing. Kenapa kok kita bisa naik padahal kita di tengah pandemi 18 bulan ini, kok World Economic Forum baik banget sama kita. Begitu dibedah, kita turunkan tim, ternyata ada 2 aspek. Salah satunya yang memberikan dampak secara signifikan. Pertama adalah inklusivitas. Bahwa program pariwisata kita merangkul UMKM, merangkul para perempuan, kaum perempuan ini penting banget, emak-emak, juga kaum muda. Pak Sandi mungkin boleh agak lebih dipercepat karena mau mengingat durasi kita. Monggo Pak. Oh oke. Tapi intinya inklusivitas dan prioritas. Jadi dengan memprioritaskan kita bisa mengangkat secara signifikan dampak pariwisata kita yang berkeadilan. Memang kalau kita lihat 5 destinasi super prioritas ini hanya fokus pada 5 destinasi, tapi program desa wisata kita ternyata mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa karena menyangkut ke 8.000 desa yang memiliki potensi wisata. Demikian, terima kasih. Sampai Terima jumpa kasih lagi. Pak Sandi atas Bye-bye. Bye. We love you. We love you too Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Baik, ya. Itu dia tadi perbincangan kita ya. Terima kasih. Sepertinya sudah ditutup langsung dengan Pak Sandi ya. Kita berterima kasih semua dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan tentunya kita semua pasti berharap program digitalisasi turisme ini bisa kembali membangkitkan kembali gairah perekonomian dan juga pariwisata dan mempercepat pemulihan Pak. Mempercepat pemulihan yang ada di Indonesia ya Bu. Setuju ya Bu? Baik, kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Ike Janita Dewi selaku pengamat parekraf dari Universitas Sanata Dharma. Terima kasih Mbak Sisil. Ya, dan saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Menteri Bapak Sandiaga Salahuddin Uno dan juga kepada Ibu Neva Lianti Destriana selaku tenaga ahli Direktur Pengembangan Destinasi 1 Parekraf, dan juga untuk RRI Ambon beserta kerabat kerja yang bertugas dan juga Ibu Tea atau Mama Tea. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih atas kebersihan hari Terima ini. kasih Ya. Mama Tea, Bang Jo, Mbak terima Neva. kasih. Dan saya juga ingin Tunggu berikutnya Kak. Baik, terima kasih dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada G-Crafts DIY. Kami terima kasih sudah menjembatani kami dengan pertemuan ya dengan Pak Sandi dan juga seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Saya ingin menutup
Perjumpaan kita dengan sebuah pantun, pergi olahraga di hari Minggu, mencari sarapan di alun-alun kota. Mari rekan-rekan sekalian kita maksimalkan teknologi, jadikan peluang parekraf untuk memajukan negeri tercinta. Saya Silviazi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sugeng siang, pinanggi malih ing adicara asimetri. Bye. Terbaru dan Ya dah. terkini hanya di Asimetri.